Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Dasuri dengan NIM 225790012. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang sudah saya buat ke dalam PPT yang berjudul Pemikiran Ekonomi Praklasik dalam konteks keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah ekonomi praklasik, yang kedua keterbatasan sumber daya alam, yang ketiga pengertian lingkup hidup, dan yang keempat pemikiran ekonomi klasik dalam konteks keterbatasan sumber daya alam, dan yang terakhir adalah pemikiran ekonomi klasik dalam konteks lingkungan hidup. Yang pertama adalah ekonomi praklasik. Ekonomi praklasik merujuk pada pemikiran ekonomi sebelumnya muncul aliran-aliran ekonomi klasik yang lebih terkenal seperti merkantalisme, fisiokrasi, dan fisiokrat. Walaupun pemikiran ekonomi praklasik tidak memiliki kesatuan atau kohesi yang jelas, namun beberapa pemikir Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas memberikan sumbangan penting dalam pengembangan gagasan ekonomi. Mereka seringkali mengaitkan ekonomi dengan etika politik dan keadilan sosial dan memberikan pemikiran tentang distribusi kekayaan dan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Dan yang kedua adalah keterbatasan sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam adalah kondisi di mana kita tak mempunyai cukup sumber untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Keterbatasan ini terjadi karena sumber daya alam tidak dapat diperbarui secara tepat, atau sumber daya alam yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang tersedia. Faktor-faktor penyebab keterbatasan sumber daya alam antara lain pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, kondisi geografis, bencana alam, dan wabah penyakit. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam ini, perlu dilakukan pengolahan berbagai macam sumber daya alam atau pengelolaan berbagai macam sumber daya alam. Menjaga kelestarian alam, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan menciptakan barang substitusi. Dan yang ketiga adalah pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang tahun 1997, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang tepat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dan yang keempat ada pemikiran ekonomi praklasik dalam konteks keterbatasan ekonomi. Pemikiran ekonomi praklasik yang berasal dari abad ke-16 hingga awal ke abad 18 membentuk dasar awal bagi pemikiran ekonomi modern. Pemikiran ekonomi praklasik memiliki beberapa konsep yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam, seperti merkantalisme. Merkantalisme adalah doktrin ekonomi yang mendominasi pemikiran ekonomi Eropa pada abad 16 hingga abad 18. Merkantalisme mengemukakan
gagasan bahwa kesejahteraan suatu negara tergantung pada akumulasi kekayaan dalam bentuk emas dan perak. Oleh karena itu, negara harus mendorong ekspor dan mengembat impor. Merkatalis juga mendukung peran aktif pemerintah dalam mengatur perdagangan dan melindungi industri dalam negeri. Poin kedua ada fisiokratisme. Adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang di Prancis pada abad 18. Fisiokrat menganggap bahwa tanah adalah sumber daya ekonomi utama dan mengemukakan gagasan laissez-faire. Artinya biarkan berjalan, biarkan berlalu, yang mengacu pada pentingnya pemerintah tidak bercampur tangan dalam perdagangan dan produksi. Mereka juga menggagas konsep produksi bersih yang menekankan pentingnya pertanian sebagai sektor utama ekonomi. Dan poin yang terakhir ada teori nilai tenaga kerja. Salah satu kontribusi penting dari pemikiran praklasik adalah pengembangan teori nilai. Salah satu kontribusi penting dari pemikiran praklasik adalah pengembangan teori nilai. Teori nilai tenaga kerja, ahli seperti William Petty dan John Locke mengusulkan bahwa nilai suatu barang atau jasa didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Ini adalah langkah awal dalam pemahaman tentang nilai ekonomi dan teori nilai yang akan berkembang lebih lanjut dalam pemikiran ekonomi klasik. Peran pertanian pemikiran ekonomi masa praklasik menempatkan peran besar pada pertanian sebagai fondasi ekonomi. Mereka menganggap pertanian sebagai sektor utama yang memberikan makanan dan sumber daya bagi masyarakat. Pada dasarnya, pemikiran praklasik mengarah kepada pengembangan teori ekonomi yang lebih abstraksi dan analisis yang lebih membentuk landasan bagi pemikiran ekonomi modern, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Dan yang kelima adalah pemikiran ekonomi praklasik dalam konteks keterbatasan sumber daya alam. Dalam konteks lingkungan hidup, pemikiran ekonomi praklasik memberikan beberapa pandangan yang relevan meskipun tidak secara langsung membahas masalah lingkungan seperti yang kita kenal hari ini. Contohnya, dalam pemikiran Aristoteles, konsep oikonomia, ekonomi atau yang biasa disebut ekonomi rumah tangga, menekankan pentingnya mengelola sumber daya alam dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pandangan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam, meskipun tidak secara eksplisit membahas dampak lingkungan. Selain itu, konsep keadilan dalam distribusi kekayaan dalam pemikiran ini juga bisa diinterpretasikan sebagai memperhatikan hak generasi mendatang. Misalnya, dalam pemikiran Thomas Aquinas, ide tentang keadilan memperhatikan hak-hak masa depan dengan tidak merusak sumber daya alam atau mendepleksi aset yang dimiliki oleh generasi mendatang. Meskipun pemikiran-pemikiran ini secara tidak langsung membahas isu lingkungan hidup seperti yang kita kenal hari ini, namun prinsip-prinsipnya memberikan dasar untuk mempertimbangkan dampak manusia terhadap lingkungan alam
dan mempromosikan praktik-praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi. Saya Bambang Desuri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.